Wajib dipermanenkan. Catur Pamungkas pemain yang menjadi aset terbaik musim ini. Penilaian buruk, akankah Paul Munster bertahan musim depan atau bakal hengkang? Hilangkan kebiasaan buruk, manajemen jangan lagi buang pemain potensial di musim depan. Fakta beredar, Slavko dan Rashid dikabarkan akan hengkang musim depan. Ujian berat, jalan Persebaya Surabaya melaju ke kompetisi Asia sangat berat. Aset berharga Persebaya layak untuk kontrak permanen. Catur Pamungkas telah menunjukkan penampilan yang luar biasa sebagai pemain Persebaya Surabaya. Ia telah menjadi salah satu aset berharga bagi tim dengan kemampuan defensifnya yang tangguh. Dengan kehadirannya, lini pertahanan Persebaya menjadi kokoh dan stabil. Catur Pamungkas telah membuktikan dirinya sebagai pemain yang handal dan dapat diandalkan. Dengan penampilan yang bagus, Catur Pamungkas layak kontraknya untuk dipermanenkan di Persebaya. Ia telah menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam setiap pertandingan. Jika Catur Pamungkas dapat dipertahankan, maka lini pertahanan Persebaya akan semakin kuat dan dapat menjadi salah satu kunci kesuksesan tim di masa depan. Dengan demikian, Persebaya dapat meningkatkan performa dan mencapai target yang diinginkan. Catur Pamungkas adalah salah satu pemain yang dapat membawa tim ke arah yang lebih baik. Semoga manajemen Persebaya dapat mempertimbangkan untuk mempermanenkan Catur Pamungkas dan membuat tim lebih kuat di masa depan. Gimana dulur? Layakkah pemain seperti Catur Pamungkas dipermanenkan manajemen Persebaya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nasib Paul Munster, apakah ia bertahan di Persebaya? Paul Munster, pelatih Persebaya Surabaya, berada di persimpangan jalan. Apakah ia akan bertahan untuk musim depan ataukah tidak? Sebagian bonek mania menilai penampilan Persebaya di bawah asuhan Paul Munster sedikit buruk. Namun, fakta yang ada menunjukkan bahwa Paul Munster berhasil mengangkat tim ini dari posisi papan tengah ke 5 besar klasemen. Pencapaian ini dianggap lebih baik oleh manajemen Persebaya. Apakah ini akan menjadi alasan bagi Paul Munster untuk tetap berada di tim? Paul Munster telah membawa perubahan signifikan pada tim. Ia telah menunjukkan kemampuan taktis dan strategi yang baik dalam memimpin tim. Nasib Paul Munster di Persebaya akan ditentukan dalam waktu dekat. Apakah ia akan tetap menjadi pelatih tim ataukah digantikan oleh orang lain? Keputusan ini akan sangat penting bagi masa depan Persebaya. Apakah Paul Munster akan terus membawa tim menuju kesuksesan ataukah tidak? Menurut dulur semua, dengan pencapaian Paul Munster musim ini, layakkah Paul Munster bertahan musim depan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kebijakan manajemen Persebaya yang mengejutkan. Di kalangan pendukung Persebaya, banyak yang merasa heran dengan kebijakan manajemen tim. Setiap musim, Persebaya sepertinya tidak bisa mempertahankan pemain yang berkualitas. Pemain-pemain berbakat yang telah menunjukkan kemampuan terbaiknya, seringkali tidak dipertahankan di musim berikutnya. Hal ini membuat pendukung merasa frustrasi dan kecewa. Tidak hanya pemain, pelatih pun seringkali diganti setiap musim. Ini membuat tim sulit untuk terbentuk dan stabil. Sepak bola bukanlah permainan catur yang dapat diubah-ubah strateginya setiap saat. Dibutuhkan waktu dan konsistensi untuk membangun tim yang kuat. Mengapa manajemen Persebaya tidak dapat mempertahankan pemain dan pelatih yang berkualitas? Ini menjadi tanda tanya besar bagi pendukung tim. Semoga manajemen Persebaya dapat mempertimbangkan kembali kebijakan mereka dan membuat keputusan yang lebih baik untuk tim di musim depan. Rashid dan Slavko musim depan dikabarkan hengkang. Akan ada sejumlah nama yang bakal dilepas oleh manajemen demi menyegarkan komposisi tim. Beberapa pemain bahkan dikabarkan telah menjadi incaran klub lain, termasuk 2 pilar asing mereka. Nama pertama yang mencuat adalah Mohamed Rashid, gelandang asal Palestina yang musim ini memperkuat lini tengah Persebaya Surabaya. Rashid Santer disebut akan hengkang dan merapat ke klub asal India, East Bengal FC. Selain Rashid, nama lain yang juga dikabarkan bakal hengkang adalah bek asal Montenegro, Slavko Damjanovic.
Pemain berusia 32 tahun itu kini disebut-sebut masuk radar klub promosi Liga 1, Bayangkara Presisi Lampung FC. Rumor kepindahan dua pemain asing ini semakin menguat karena Persebaya Surabaya sendiri tak menampik akan melakukan bongkar pasang skuad. Manajemen juga dikabarkan membuka peluang memulangkan beberapa mantan pemain lama Persebaya. Jika kabar ini benar, Persebaya wajib mendatangkan penggantinya yang lebih baik lagi. Gimana pendapatmu dulur mengenai berita ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Ujian berat Persebaya Surabaya melaju ke Asia. Duel ini menjadi sangat krusial bagi Green Force yang berambisi mengakhiri kompetisi di posisi terbaik demi peluang tampil di kompetisi Asia musim depan. Namun, Persebaya Surabaya justru dihadapkan pada tantangan besar karena memiliki rekor buruk saat bertemu Serdadu Tridatu di Liga 1. Statistik menunjukkan Persebaya Surabaya kerap kesulitan menembus pertahanan Bali United, sekaligus belum menemukan solusi untuk menahan serangan balik cepat lawan. Hasil minor ini bisa menjadi tekanan tambahan bagi skuad asuhan pelatih Paul Munster menjelang duel panas nanti. Dalam 4 laga terakhir, Persebaya Surabaya hanya mampu bermain imbang secara beruntun, dan belum pernah menang lagi sejak pekan ke-29. Kemenangan terakhir Persebaya Surabaya diraih saat menghadapi Madura United FC dengan skor tipis 1-0. Setelah itu, performa tim cenderung stagnan dan kesulitan mengonversi peluang menjadi gol. Ungkapan kekecewaan terhadap manajemen Persebaya. Jangan pernah salahkan Azrul Ananda ketika penampilan tim Persebaya Surabaya buruk seperti musim ini. Mungkin ada faktor lain yang lebih besar yang mempengaruhi performa tim. Terdapat kemungkinan bahwa sekelompok orang dalam struktur manajemen Persebaya yang tidak ingin tim ini meraih gelar juara. Terbukti setiap musim, manajemen tidak begitu serius membentuk tim sebesar Persebaya. Makin kesini, keadaan justru semakin memburuk, bukan semakin membaik. Ini sangat memprihatinkan bagi pendukung Persebaya yang berharap timnya dapat berprestasi. Perlu ada perubahan dalam manajemen Persebaya untuk memperbaiki keadaan dan membuat tim ini lebih kompetitif. Sebab target juara masih menjadi harapan bagi pendukung setia Persebaya Surabaya Bonek Mania. Dukungan dari pendukung Persebaya sangat penting untuk membuat tim ini lebih kuat dan berprestasi. Semoga Persebaya dapat segera menemukan solusi untuk masalah ini dan menjadi tim yang lebih baik di musim depan. Keseriusan manajemen hanya saat juara Piala Gubernur Jatim. Tahun 2020, Persebaya Surabaya meraih gelar juara Piala Gubernur Jatim. Sebuah momen yang sangat bersejarah bagi tim dan pendukungnya. Di pertandingan final, Persebaya menghadapi Persija Jakarta dan berhasil menang dengan skor 4-1. Kemenangan yang sangat impresif dan membanggakan bagi tim. Manajemen Persebaya pada saat itu menunjukkan keseriusan dalam membangun tim. Mereka berhasil membentuk tim yang kuat dan kompetitif. Kemenangan ini menjadi salah satu momen terbaik dalam sejarah Persebaya. Semoga tim dapat kembali meraih kejayaan seperti saat itu. Dukungan dari pendukung Persebaya sangat penting dalam mencapai kesuksesan. Semoga tim dapat terus maju dan berprestasi. Momen ini akan selalu dikenang oleh pendukung Persebaya sebagai salah satu kejayaan tim. Gimana dulur, perlukah manajemen membentuk tim seperti saat Persebaya juara Piala Gubernur tahun 2020 lalu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Harapan besar untuk pertandingan terakhir Persebaya. Uston Nawawi, asisten pelatih Persebaya, memiliki harapan besar untuk pertandingan terakhir Liga 1 musim ini. Ia berharap timnya dapat meraih kemenangan di kandang sendiri, di Stadion Gelora Bung Tomo. Selain mengharapkan hasil positif, Uston Nawawi juga berharap Bonek Mania, pendukung setia Persebaya, dapat hadir langsung di stadion untuk mendukung tim. Ia ingin Stadion Gelora Bung Tomo penuh dengan semangat dan dukungan dari pendukung. Dengan dukungan penuh dari Bonek Mania, Persebaya dapat meningkatkan semangat dan motivasi untuk meraih kemenangan. Ini akan menjadi momentum yang sangat penting bagi tim. Uston Nawawi yakin bahwa dengan kerjasama antara tim dan pendukung, Persebaya dapat mencapai hasil yang diinginkan. Ia berharap Bonek Mania dapat menunjukkan dukungan yang luar biasa. Dengan stadion yang penuh dan dukungan yang kuat,
Persebaya dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya dan meraih kemenangan. Mari kita dukung Persebaya bersama-sama, dan semoga di pertandingan terakhir ini Persebaya meraih kemenangan agar bisa menjaga asa bermain di kompetisi Asia. Persebaya bertekad akhiri tren negatif hadapi Bali United. Pertandingan menghadapi Bali United adalah kesempatan emas bagi Bajul Ijo julukan Persebaya untuk menghentikan tren negatif mereka saat menghadapi tim asal Pulau Dewata tersebut. Pertemuan ini akan menjadi yang ke-12 bagi kedua tim di era Liga 1. Dalam 11 laga sebelumnya, Bali United yang dikenal dengan julukan Serdadu Tridatu lebih unggul dengan 6 kemenangan, sementara Persebaya mencatat 4 kemenangan dan 1 laga berakhir imbang. Menariknya, Bali United selalu menang dalam 5 pertemuan terakhir kontra Persebaya di Liga 1. Terakhir kali Persebaya meraih kemenangan atas Bali United terjadi pada 25 Maret 2022 saat menang meyakinkan dengan skor 3-0. Kemenangan di laga pamungkas ini bisa membawa mereka naik ke posisi kedua. Dengan catatan Dewa United FC gagal meraih poin dan Malut United FC tidak menang pada laga terakhir. Namun demikian, performa Persebaya tengah menurun. Dalam 4 laga terakhir, skuad asuhan Paul Munster hanya mampu meraih hasil imbang secara beruntun.